Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihablillah. Sama-sama. La haula wa la quwwata illa billahil. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semua jawabannya alhamdulillah aja. Apa kabar semuanya? Senang hadir di sini? Jawabannya alhamdulillah aja. Bahagia? Rezeki banyak? Sehat terus? Sukses? Berkah? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kata Rasulullah, khairut du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu adalah panjatan doa dengan ucapan alhamdulillah. Masya Allah. Cuma mengucap alhamdulillah itu udah doa yang paling baik. Kenapa? Karena alhamdulillah mengandung semua unsur kehidupan. Terima kasihnya, mengakui bahwa semua milik Allah dari Allah. Kemudian orang ibadah juga ada syukur, ucapan juga syukur, bisa hadir juga syukur. Semua kebaikan ternyata adalah alhamdulillah. Jadi berdoa, mengucap alhamdulillah itu sudah komplit. Maka pertama doa ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salat pertama setelah bismillah juga alhamdulillah. Dan itu doa terlengkap. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Terusin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa ada aminnya? Karena doa. Jangan remehin. Kalau orang bilang, ayo Fatihah, itu udah doa dalam sholat, diaminkan oleh jamaahnya dan malaikat. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Baru kasih tahu mengucap alhamdulillah itu doa yang terbaik. Alhamdulillah. Semangat Dun. Alhamdulillah. Hari ini hari terbaik. Penceramahnya merangkap MC, wakili keluarga, puasan sendiri. Alhamdulillah. Beda sama kemarin. Soundnya ini memang enteng, ringan, tapi suaranya menggelegar. Kenapa emang? Karena pilihan sang dai. Supaya apa? Asyik. Kalau ngomong asyik bilang cos. Asyik? Sama-sama dong. Asyik? Bareng gak enak kalau duluan. Asyik? Alhamdulillah saya baru pulang haji. Ini masih agak berat suara, tapi demi cintaku pada Kakanda, saya manggil Kakanda Mas ya, Haji Insinyur Herman Syah Kusasi, ayahanda dari Mas Dr. Hafif Ahmad ya, Hafif Muhammad Hafif Kusasi, istri dari Mbak Elis Elis Kiki Nur Barliani, dan Ibu putri dari Nur Hasna Isnaini, panggil dengan Nanan. Dek Nanan. Alhamdulillah bersama dengan mantu-mantu tercinta dan cucu tercinta. Alhamdulillah. Kemudian hadir orang tua dari Mas Herman, yaitu Ibunda Hajah Dokteranda Zul Nur Zulia Kusasi. Alhamdulillah ibu saya yang terbaik. Makanannya enak, masakan Padang melulu, ya orang Padang. Alhamdulillah merawat saya sampai sarjana, sampai S2. Luar biasa. Tinggal rumahnya gratis. Alhamdulillah. Airnya gratis, video gratis, ngetik, makanya pas ngetik saya pakai skripsi
itu di rumah beliau. Masya Allah. Allah yang mengantarkan berkat almarhum ayahanda tercinta, yaitu Bapak Haji Insinyur Sarwono Kusasi, almarhum ya, ayahanda yang tercinta. Bapak Ibu yang muliakan Allah, tema kita ini doa. Tapi ini kalau ngomong doa, saya sampai jam 9:30 nggak apa-apa. Yang nggak kuat, nggak ikhlas, boleh pulang. Takutnya nanti tengah jalan pulang, belum dikeluarkan makanan, pulang lagi. Masya Allah. Doa adalah proposal yang diajukan kepada Allah dengan ucapan, tulisan, ungkapan, dan perbuatan. Doa juga panggilan, doa juga seruan, doa juga adalah permintaan. Dan saya da'i itu adalah orang yang berdoa. Ayatnya surah Al-Baqarah ayat 186. Ya, kalau ditanya da'i di mana adanya, di Al-Qur'an ada. Surah Al-Baqarah ayat 186. Kalau ditanya tentang aku Muhammad, katakan aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Nah itu. Uji budak pada da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Da'i itu orang yang berdoa, orang yang menyeru. Makanya nama saya da'i. Asyik itu singkatan. Panjangannya adalah A-nya itu aman, S-nya senang, menyenangkan, Y-nya itu yakin tentang tauhid, I yang pertama itu tentang keindah-indah. Ya, itu cinta, balasan, hikmah, kemuliaan, indah. Yang kedua, inspiratif. Dan K-nya jangan iri, jangan dengki, jangan ngomong yang lain kecuali alhamdulillah, keren. Iya, alhamdulillah. Kenapa nggak saya ngomong keren? Itu afirmasi. Itu namanya adalah afirmasi, motivasi dan doa. Kenapa? Supaya keren terus. Tampilannya, bahasanya, wajahnya, keren terus, menyenangkan orang, alhamdulillah. Maka ini dua mas, asyik, A-S-Y-I-I-K. Kalau kurang satu, kurang inspirasinya. Ya. Dan tugasnya sekarang selain dosen di 3 perguruan tinggi juga adalah menemani orang umroh, menemani orang haji. Alhamdulillah. Jadi teman dalam ibadah di Mekah Madinah. Kemarin baru ditambah dengan Ar-Musnah, yaitu Arafah, Musdalifah, Mina, Masya Allah. Dan baru pulang bersama dengan kakak saya itu my sister, ya, yaitu Mbak Iis, orang sini bilangnya. Luar biasa. Dan beberapa kali satu pesawat. nggak ada janjian, ya. Begitu di WA, aku juga berangkat, Masya Allah. Sepajat sama. Mereka sekarang KT ya. Pesawat apa sekarang? Masih sama ya, jadi kita ketemu lagi insya Allah. Nanti tanggal 29 Juli berangkat. Jadi kalau ada yang mau berangkat umroh, ke saya aja, langsung dibimbing oleh saya. Bukan mutaif, saya langsung bimbing, saya di depan. Dan langsung di tengah-tengah jamaah. Dan jamaahnya kalau nggak percaya, pelaksanaan ibadahnya tanya di Nanan. Asik gak deh? Asik. Yang nenek depan sama saya, justru malah pegangan sama saya. Yang muda jangan, takutnya dia naksir sama saya. Kalau yang tua nggak apa-apa ya, nggak batal megang juga. Ya. Nah itu yang depan kenapa perempuan atau kakek nenek di depan pegangan saya, karena standar jalannya ngikuti dia. Kalau depannya memuda semua kencang, di belakang hilang semua. Dan sekarang saya udah pakai alat teknologi, yaitu namanya adalah Google Meet, ya, nggak usah pakai transmitter, langsung aja di on kan, diklik Google Meet-nya. Langsung nyambung suaranya pakai TWS, udah. Walaupun kemarin bawa 80 orang itu nggak lepas. Alhamdulillah bisa cium Ka'bah bareng-bareng menuju situ depan Ka'bah, sholat bareng-bareng. Dan seimam langsung di depan Ka'bah, sholat tahajud, witir dan muhasabah langsung depan Ka'bah. Ingat nggak di Nanan? Tahajud depan Ka'bah. Dan itu nggak ada yang begitu. Mbak Iis, Mbak Kiki udah berapa kali umroh? Ya, sekarang yang begitu cium Ka'bah, kemudian tahajud di depan Ka'bah,
sama siapa aja? Baru sama aku kan? Nah itu bedanya. Muhasabah, nangis di depan Ka'bah, kemudian juga sholat tahajud di depan Ka'bah. Dan bacanya bacaan sono. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Soalnya kayak minum di sono. Alhamdulillah. Oke. Sekarang ngapain kita kesini nih kayak begini? Ngumpul-ngumpul. Kalau cuma Mas Hafid, Denanan, cucu 2, mantu 2, istri sepi. Dan Mas Herman Syah itu masih punya harta banyak ditinggalin. Maka orang-orang datang disedekah. Yang sedekah siapa itu? Mas Herman Syah. Ya, Mas Ade. Itu ada kue, ada minum. Alhamdulillah. Dan sedekah terbaik itu memberi minum. Kenapa? Bukan duit. Kalau minum langsung bisa membuat sehat, membuat hidup. Orang nggak bisa minum maksimal 3 hari. Kalau makan bisa 7 hari. Kalau minum habis dehidrasi. Ya, tapi dengan minum ini kata Rasulullah sedekah terbaik. Ada seorang bertanya sahabat, ya Rasulullah, Bapak Ibu saya sudah meninggal. Saya bersedekah atas namanya. Sedekah apa terbaik? Minum. Bikin sumur, alirkan keran ke depan rumah, tulis silakan ojol ngambil minum. Silakan ini keran airnya langsung dari sudah di seling keluar udah bisa diminum. Silakan ambil air untuk masak. Kalau dulu bikin sumur, sekarang tinggal keran keluarin pakai selang, silakan ambil air minum secukupnya. Masya Allah. Kalau rumah-rumah kita antar aja bergalon-galon atau kita antarin berdus-dus. Supaya apa? Atau ke masjid kita antar minuman. Karena itu sedekah terbaik. Memberi minum. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Nah, Mas Herman bersama keluarga bareng-bareng di sini. Apalagi ada tausiah, ya Allah. Jadi majelis ilmu, jadi raudhah, jadi taman surga. Malam ini nih udah ngaji Al-Quran, surah Yasin, tahlil, tasbih segala macam tadi, ditambah tausiah, ada satu kata yang kamu dengar, kamu amalkan dan itu manfaat buat kamu. Dan itu sedekah dari beliau. Kenapa emang? Karena kita datang Allah karena beliau. Jadi orang meninggal yang baik masih mengundang orang baik, bisa kumpul orang-orang baik. Coba yang mati penjahat, yang satu pun gak ada yang datang. Betul apa enggak? Bahkan teman yang jahat pun gak akan datang, takut ditangkap polisi. Orang baik yang datang hanya orang baik. Dan Mas Herman Syah adalah orang yang baik. Sampai wafat aja orang udah datang. Yang datang orang baik, yang duduk mau baca doa, mendengarkan tausiah, masya Allah. Duduknya ini semua orang berpahala. Duduknya sebelum bangun ini dosa diampuni, dan itu kita sekaligus angkat tangan, ya Rob, Allahumma gfirlahu. Itu langsung Allah ampuni dosanya. Yang sisa masih ada dosa langsung masih habis dosanya, jadi rahmat, jadi kasih, jadi doa, jadi apa? Jadi pahala buat beliau. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Yang semangat dong. Alhamdulillah. Wa syukur. Asik. Biar ada yang bawa pulang. Minimal josnya aja. Kalau lupa yang lain gak apa-apa. Josnya jangan lupa. Atau minimal ingat ustadznya. Ingat ustadz itu pahalanya besar. Kenapa emang? Aku diingetin satu kata. Doa. Ingat itu aja udah. Investasi luar biasa. Dan itu wasilahnya adalah Mas Herman. Pahalanya besar. Yang mengundang Mbak Kiki, besok malam datang lagi ya. Itu undangan. Alhamdulillah. Disetujui anaknya. Dan saya pengen suara bagus, pakai sound sendiri. Karena kemarin saya pakai, gak enak. Enak gak Ustaz Atep dari suaranya dengan mic ini? Ya, alhamdulillah, cus. Cus itu berarti keren artinya. Oke. Nah, doa itu bener jam 9 nggak sama apa ya. Yang pertama adalah laisa syai'un akramu indallahi ad-du'a. Tidak ada yang paling mulia di sisi Allah semua hamba ini, semua amal kecuali doa. Laisa syai'un akramu indallahi ad-du'a. Tidak ada apapun persembahan hamba untukku, persembahan ibadah untukku, syai'un apapun
illa bidu, kecuali dengan doa. Dan ingat betul, saya baru saja kemarin pulang dari sana. Dari berangkat sampai pulang isinya doa. Haji isinya doa. Saya khutbah cuma 25 menit, khutbah Arafah. Nanti YouTube-nya ada, bisa saya kirim. Terus doanya dari habis zuhur sampai asar, sampai maghrib. Sebelum maghrib keluar dari tenda, kemudian angkatan menghadap kiblat, malah menyaksikan sambil menyaksikan tenggelamnya matahari. Berdoa, dan orang-orang yang kuat itu naik ke atas Gunung Jabal Rahmah. Kalau kami dilarang, nggak boleh. Nanti nggak bisa pulang lagi. Kenapa? Jauh dari tenda. Itu berdoa, dan doa diulang-ulang. Doa diulang-ulang. Yang paling mulia di sisi Allah itu doa. Dan Allah senang kalau dibilang gini, ya Rabb, Allahumma, Rabbana, ya ilahi. Allah senang banget kalau hambanya begitu. Apa itu ya? Dia butuh Allah, rendahkan diriku di hadapan Allah, ya Rabb. Dan saat terbaik antara aku dan hambaku, dan terbaik dan sekaligus adalah terindah, terdekat kepadaku adalah saat hambaku sujud, maka fa'aksiru ad-du'a, perbanyaklah berdoa. Mas Afif tambahin waktu sujud terakhir. Kalau mas istri lagi sholat sama istri, bilangin, nanti sujud terakhir yang lama ya sayang. Supaya gak bangun duluan dan ngintip. Kok lama, ngantuk. Bilangin tuh, Denanan, kata mas siapa? Mas Guntur, pantesan rambutnya begitu kayak guntur. Mengguntur rambutnya ya. Kalau nengok langsung swing gitu, nyapu kiri kanan. Mas Guntur, maaf ya. Kalau jadi imam, sekali kali jadi imam dalam tahajud, ya kalau sholat dua waktu suruh ke masjid, ya. Karena yang di rumah itu adalah, sholat di rumah siapa? Perempuan. Jadi kalau di rumah sholatnya pakai mukena. Dan mertuanya sering ke masjid. Kalau saya khutbah di situ selalu ada, saya selama subuh ada, alhamdulillah. Dan kakekmu itu ahli masjid, alhamdulillah. Bapakmu juga ahli masjid, maka tolong yang laki-laki masjid. Satu tuh, yang paling mulia di sisi Allah adalah doa. Yang kedua, ad-du'a nur samawati wal ardh. Salah bacanya. Ad-du'a nur samawati wal ardh. Doa itu cahaya langit dan bumi. Orang yang berdoa itu bercahaya. Makanya dia ya Rabb, itu ucapan wahai Tuhanku. Ya ilahi, wahai ilahi, wahai Tuhanku. Rabbana, wahai Tuhan kami. Allahumma, ya Allah. Itu ucapan itu bercahaya. Lalu Allah bercahaya, pemilik cahaya. Maka Allah pemilik cahaya dari langit, dikeluarkan cahayanya. Hamba berdoa bercahaya dari langit dan bumi bercahaya. Antara langit dan bumi bercahaya, berkilau. Dan Allah mencintainya karena doa-doanya. Alhamdulillah. Dan hari ini kita berdoa untuk beliau, cahaya. Makanya kalau orang kumpul mendoakan keluarganya, Masya Allah, itu kuburannya, di alam kuburnya itu berkilauan cahaya, berterang-terang. Ini apa? Ternyata anak kirim doa. Makanya nggak cukup cuma 4 orang, ya. 2 orang anak, ibu 1, cucu 2, mantu 2. Berapa orang itu? Nggak cukup. Maka dikasih tahu Bapak Ibu, insya Allah besok malam ketiga hadir ya. Malam ketiga itu doanya berkelimpahan. Alhamdulillah. Kok kurang semangat? Alhamdulillah. Emang udah pantas selesai jam segini? Belum kan? Baru 2, ada 10. Kok ketawa? Kalau nggak ikhlas ya udah kita lanjutkan nanti tanggal hari ke-7. Bersambung. Yang datang orang lain lagi. Oke, saya cepetin aja. Yang penting ada hikmah yang bisa didapat, bawa pulang dan bisa amalkan ya. Cahaya, Mas. Dan yang ketiga, doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang mukmin. Kaget ya. Seperti itulah ngagetin kalau doakan. Semoga cepat punya anak ya, kaya raya, berkah, sukses, punya apartemen. Tuh kan, kaget didoain begitu kan.
Padahal emaknya jangan doa begitu. Kenapa? Doanya nggak kedengeran. Setiap malam tembus langit doanya, ya Rob, anakku biar punya anak. Tapi nggak tahu. Biar nanti sukses, ya Allah. Mas Habib, dokter spesialis, dan lanjut lagi S3, profesor. Ya Allah, kalau jadi orang yang manfaat bagi banyak orang. Tembus langit doanya. Pengen tahu cepat kaya berdua? Mas Habib mau nggak? Iftahiyat umuk, buka tangan kedua tangan ibumu. Allah yaftah rizquk. Allah bukan rizki untuk kamu. Buka tangan ibu. Walaupun ibu gajinya gede. Buka, mah. Gajiku nih hari ini gergaji kepala orang nih, mah. Bulan ini ada 10, mah. 10 kali 30 juta, mah. Saya 10 kali aja buat mama nih, 30 juta. Kata mamanya, Mas, mama kan udah dapet. Ini Mas, nanti sumbangkan atas nama mama dan papa untuk panti, untuk ini. Dapat pahala 2. Mas dapat pahala, bapak ibu dapat pahala. Karena Mas malas namanya. Dinanan, buka tangan ibu. Ma, iftahiyat umuk. Buka tangan ibumu. Artinya apa? Sedekahi, peluk, kunjungi, ajak ngobrol. Mama mau makan apa? Habis gajian yang mama paling suka. Dan jangan berdua melarang mamanya makan apa. Dinanan, mama pengen makan itu tuh sup buntut. Mama kolesterol. Jangan ngomong kolesterol. Belum makan udah sakit duluan. Langsung ini. Nanan kamu jahat sekali. Biarin aja dia makan sepuasnya. Gak akan sakit. Demi Allah. Kenapa? Orang yang makan dengan bahagia gak akan sakit. Orang yang makan dengan sakit itu kenapa? Karena pikirannya sakit. Kenapa emang? Belum makan udah muncul kortisol. Tahu kan Mas kortisol? Belum sakit udah stres. Belum makan udah sakit. Kenapa? Biarin aja. Dia datang. Kaira, sini sama Yandi. Biasanya mau Yandi ya. Ya penggantinya Akung. Akung ya. Penggantinya Akung. Opa. Nah, ini kalau opa ketuaan, Yandi ya, trendy jadinya kan. Alhamdulillah. Orang tua makan nih saya kasih tahu, jangan dilarang. Saya udah jadi kakek ya, makan. Yanda pengen makan itu. Yanda jangan banyak-banyak. Itu udah sakit hati. Maka kalau orang tua minta makan, beliin dan cepat. Karena mood orang tua itu paling lama 5 detik. Ulangi lagi yang tua-tua. Pak, Bu, halo adik-adik. Mood bapak ibumu tuh paling lama 5 detik. Begitu bilang, Dek, mama pengen itu, beliin. Jangan pakai alasan apapun, pokoknya langsung. Kenapa? Menyenangkan orang tua itu membuka tangannya, membuka hatinya, membuka rasanya. Maka dalam ilmu hakikat, dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu hati ada namanya rasa dulu baru amal. Apa ulangi? Rasa dulu. Ini sholat enak apa enggak? Oh enak, kerjain. Enak kalau kerjain dengan amal apa? Rasa dulu. Aduh, aku cinta Pak Allah. Kenapa dimintakan bangun malam? Karena memang Allah begitu dekat. Kalau malam Allah bilang in sa'altani a'taituka wa in da'autani qabiltuka. Kalau udah tengah malam lewat, Allah turun ke langit dengan rahmatnya, menyapa hambanya. Siapa yang meminta aku beri, siapa yang doa aku kabulkan, siapa yang berserah aku berikan rizki kekayaannya, dan siapa yang sakit aku sembuhkan, yang tobat aku terima. Alhamdulillah wa syukur. Asik. Allah datang menjumpai hambanya kalau sepertiga malam terakhir. Kayaknya ngeliatin jam tangan baik. Ya udahlah, daripada dengerin ya udah cukup aja. Nanti lanjut ya insya Allah malam ke-7 Jumat malam ya. Insya Allah lebih banyak lagi insya Allah yang datang, undang masjid datang semuanya.
Nanti bikin fire mas, ya, tausiah bersama dari asyik, ya, insya Allah. Ya, Jumat malam. Ya, seperti waktu meninggalnya. Oke. Gak apa, segini aja dulu untuk sementara. Bahwa kita di sini itu adalah hikmahnya besar. Ngumpulnya saja mendatangkan rahmat, mendatangkan rezeki panjang umur. Mendoakannya tembus langit. Langsung sampai ke yang dituju. Dan itu penting saya sampaikan, nambah 52 menit, sorry. Bayangkan, ada orang digebukin malaikat, disiksa di alam kubur. Disiksa di alam kubur. Digebukin, aduh, hati. Yang digebukin, nah ini udah gaul ya, udah gaul. Digebuk lagi, hancur, remuk, jadi lagi. Berulang-ulang, tiba-tiba, malaikat ngangkat tangan dan berhenti. Nanya, si mayat ini, ya malaikat, lima takifu min darbi. Malaikat, kau berhenti mukul saya. Kenapa kau berhenti mukul? Kenapa berhenti kau menyiksa? Apa kata malaikat? Kaifa adribuka. Bagaimana saya mukul kamu? Wa waladuka yastahulaka. Sementara Hafif, Nanan, dan cucu mantunya istighfar untuk kamu. Allah, berhenti ini Pak, Bu. Berhenti ini. Kaku, matung, nggak jadi gebuk, nggak sampai. Kenapa? Astagfirullah wa atubu ilaih. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi'anhu. Ayahandanya, kakeknya Allah gfir lahum disebut sampai ke sana. Berhenti siksanya. Alhamdulillah. Ditambah baca Al-Quran. Ay Rob, ya Rob, kenapa hamba masuk surga? Amal sedikit, masjid jarang, pengajian jarang hadir, bahkan nggak pernah hadir setahun. Kau masuk surga dengan cepat, berdua lagi sama suami istri. Apa kata Allah? Jawabannya gampang banget. Apa jawabannya? Singkat, padat. Inna waladakuma yaqra'ul Qur'an. Sungguh anak kalian berdua membaca Al-Quran. Dibacain surah Al-Fatihah, Falak, An-Nas, Al-Ikhlas, kemudian surah Yasin. Berhenti dan bisa masuk surga dengan itu. Alhamdulillah. Karena makan udah keluar rebutan antara makan dan ceramah, maka saya mengalah. Terima kasih, mohon maaf, dan mari kita berdoa bersama-sama. Yuk, jangan makan dulu, kita doa. Yuk. Letakkan dulu, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya dzal ikram. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afanhum wa adkhilnal jannah fahum. Allahumma la tahrimna ajran wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Ya Allah, ya Rabbana wa ilahana. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Malam ini kami hadir dalam rangka mendoakan kakak kami, orang tua kami, teman kami, sahabat tetangga kami, yaitu Mas Haji Insinyur Herman Syahkusasi, yang telah Engkau panggil dengan cinta merahmat-Mu, ya Allah. Ampuni beliau, maafkan beliau, dan terima amal-amal baik beliau, dan masukkan dalam nikmat kubur-Mu, aman, damai, menunggu hari kebangkitan, dan bangkitkan dengan kebangkitan yang baik, selamat dalam sirat, dan masuk surga bersama-sama, selamat dalam pertanyaan di alam kubur, pertanyaan di hari kiamat, di semua dilewati dengan baik karena rahmat dan cinta-Mu. Ya Rabb, malam ini kami berkumpul untuk itu, mendoakan beliau agar aman, damai, sentosa, selamat hingga masuk surga. Dan kami datang semua karena cinta kepada-Mu dan cinta kepada ya Allah. Dari Ibunda Zul sampai istri, anak, cucu, dan kami tetangga, anak-anaknya, plus saudara-saudaranya hadir dalam rangka itu semua. Maka ya Allah, kabulkanlah doa kami. Terimalah amal-amal kami dan amal beliau ya Allah. Wa taqabbal doa wa sami'ud doa. Engkau yang mendengarkan doa, Engkau mengabulkan doa, maka dengar dan kabulkanlah doa kami ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min syada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar alamin walhamdulillahi alamin. Terima kasih, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang yang paling gampang keluarin makan langsung berhenti. Alhamdulillah, ceramah dan doa sudah disampaikan, semoga manfaat untuk kita semua, dan MC menyampaikan terima kasih. Selamat menikmati hidangan, jangan ragu halal semua ini, karena yang kita kunjungi adalah orang yang berpunya. Insya Allah sedekah dari almarhum menjadi kebaikan untuk beliau. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengundang kembali Jumat malam hadir di sini habis Isya dan bawa lebih banyak orang, insya Allah makin manfaat.